Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Arus Yasim dengan tema Zikir pagi dan petang yang jarang dipahami. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Apa kata Imam Tabrani? Beliau berkata, "Hadza kitabun allaftuhu." Ini kitab aku susun jami'an, mengumpulkan li'adiyati Rasulullah SAW, mengumpulkan doa-doa baginda Rasulullah SAW. Wa haddani ala dhalik anni ra'aitu katsiran minan nas, yang memotivasi aku melakukan ini karena melihat banyak orang qad tamassaku bi'adiyatin, ya, karena banyak orang berdoa dengan mengambil rujukan doa-doa yang bersajak, ya, sajain, ya, bi adayati sajain, gitu ya. Wa adayatin wudi'at ala adadil ayyam mimma allafahu al-warraqun la turwa Rasulillah, ya. Dan doa-doa yang dikumpulkan oleh warraqun ini sebutan lain dari orang otodidak. Orang-orang otodidak kalau sekarang, mohon maaf, bisnis kitab. Bisnis, misalnya orang lagi senang doa nih, maka cetak buku doa. Orang lagi senang ngajiin hikam, itu berapa lama waktu itu, hampir semua penerbit Islam nerbitin hikam, ya, demam hikam saat itu, ya. Lagi rame Imam Abul Hasan Asy'ari, rame orang nerbitin Al-Ibana, ya, dan lain sebagainya. Nah, beliau melihat inilah turwa Rasulillah, tidak diriwayatkan dari baginda Rasulullah SAW. Wala an ahadin min ashabi, bukan lagi dari sahabatnya, bukan wala an ahadin min tabi'in, bukan juga dari tabi'in. Berarti dalam konsep Imam Tabrani ini beda dengan kelompok yang sekarang mengaku salafi. Beliau ini salaf. Doa itu boleh dari Nabi, boleh dari sahabat Nabi, boleh dari tabi'in atau orang yang bersanad. Berarti boleh ke imam. Jangan dari warraq. Apa arti warraq? Orang otodidak baca nulis di kertas. Warraq artinya ahli kertas. Diambil-ambil, dicomot-comot, digabungin. Tapi kalau dari imam boleh, gitu maksudnya. Beliau ini kan masih generasi salaf. Makanya dia maksud kalau dari imam nggak apa-apa. Gitu maksudnya. Ma ruya Rasulullah minal karahiyah lisajai fi du'a wa ta'addi fihi. Ya. Kenapa? Karena ada juga satu riwayat bahwa makruh berdoa dengan doa berlebihan. Doa berlebihan itu gimana? Harus mesti pakai sajak. Belakangnya mesti sama, ya. Berdoa bersajak itu, ya. Yang bagus itu kan ada Allah, gimana? Ma min dhanbin illa ghafarta wa la min dainin illa addaita. Semuanya gitu ya belakangnya. Bagus kalau cocok, karena dia nggak cocok. Nabi sesekali juga pakai sajak, ya. Allah min a'udzubika min arba', gitu kan. Ada kan hadis begitu? Ya Allah, lindungi aku dari 4 hal. Wa bada'tu wa fa'alaftu hadzal kitab bil asanid al ma'thurati an Rasulillah SAW. Maka aku kumpulkan dalam kitab ini riwayat-riwayat yang bersambung dari Nabi SAW. Jadi kalau sekarang orang nanya gini, ini doa sumbernya dari mana, gitu. Maka kita di Maksurat, insya Allah nih, nanti kita terbitkan yang versi yang mungkin beberapa yang baru. Nanti akan berkembang terus, ya. Dari situ ada sanad, benar nggak? Ada sanad nggak di belakangnya? Tolong nanti dibantu terjemahin, ya, nanti. Nah, nanti kita juga ada buku Thariqah. Saya udah kasih daminya dulu ke Buya Aldomi. Buya Asfi juga dapat, ya? Dapat nggak dulu? Al-Ilahiyah itu. Kalau ada kurang-kurangnya nanti mohon dibenerin nanti. Wa bada'tu bi fadail du'a wa adabihi. Aku mulai dengan keutamaan doa dan adabnya. Summa rattabtu abwabahu wal ahwal allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fiha, ya, faj'altu kulla du'ain fi mawdi'ihi liyasta'milahu as-sami' lahu wa man balahu ala ma rattabnahu insyaallah taala, ya. Lalu aku tulis berdasarkan bab dan yang sesuai dengan keadaan Rasulullah SAW, ya, supaya diamalkan bagi yang mendengarkan kitab ini. Nah, jadi kitab ini dihadiahkan beliau untuk kita, ya, liyasta'milahu as-sami' lahu, supaya diamalkan oleh orang yang mendengarkannya. Berarti beliau nyuruh kita ngaji, bukan hanya baca, mesti dengar, ya, dengerin
hadisnya supaya dapat berkah. Ada apa, ibadah telinga. Babu bisa ya. Babu ta'wili qaulillahi azza wa jalla ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Ud'uni, mohonlah kepadaku, berdoalah kepadaku, panggillah aku, astajib lakum. Nah, ini unik. Ud'uni biasanya pakai fa, summa, ini enggak langsung. Minta kepadaku, panggil aku, pasti aku jawab. Kalau manggil pakai nama enggak? Bener? Beneran pakai nama? Coba panggil, hoi, 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 mau enggak? Enggak mau kita dipanggil hoi. Terus kalau dipanggil dengan hoi, gimana? Perasaannya gimana? Terus siapa? Kita nggak kenal 5 orang, terus tapi dia manggil kita menghargai loh dia. Terus pernah nggak pura-pura kenal? Mancung tuh sering dulu. Paling sering, oh iya, padahal nggak kenal juga. Gini juga. Itu namanya su'ek namanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau Allah Ta'ala menciptakan kita, pernahkah Allah lupa? Allah nggak pernah lupa. Maka siapapun hamba manggil Allah, pasti Allah, hambaku manggil deh. Gitu. Senang nggak kalau kita lewat, terus kita dipanggil orang? Senang. Kita ngasih orang pemberian, kita udah lupa ngasih, dia masih ingat, terus dia manggil kita, bilang makasih ya, udah. Senang sama orang begitu. Itu sifat Allah yang Allah titipkan kepada kita. Allah itu senang sebenarnya kalau kita dikasih, kalau kita berterima kasih kepadanya. Ya. Adakah, udah punya belum senior atau orang hebat, guru kah, atau orang kaya, atau siapalah, kak asuh, abang asuh, kakak angkat, abang angkat. Kalau ada masalah, dia senang disusahin. Udah ketemu belum orang begitu? Ada yang begitu. Justru dia marah dia kalau nggak disusahin. Kamu dibelagu, ya. Masa ada masalah, suruh sendiri. Kita digambar-gambar sama dia. Pernah ketemu orang begitu? Saya banyak ketemu orang begitu. Oh ya, kenapa diurus sendiri? Ini urusan kita, ngapain antum yang urus? Kita digituin, dimarahin tapi senang gitu. Makanya dalam hadis dikatakan, "Man lam yad'ullah ghadiballahu alaihi." Siapa yang tidak berdoa, Allah marah kepada dia. Marah yang begitu tuh. Ya, paham maksudnya? Lu kemana aja dari kemarin gitu. Ya, ente belagu. Kayak bisa aja ngurus alam sendiri gitu. Alam ini ada yang nggak bisa kita urus. Mesti kembali kepada Rabbnya, Rabbul Alamin. Maka urusan itu aduhnya kepadanya. Urusan rezeki itu kan macam-macam cabangnya. Ada duit, ada jodoh tuh. Urusan jodoh tuh urusannya kepada Allah ya. Ada yang lagi sedang berusaha ya. Doanya harus kuatin. Karena kadang-kadang kata-kata nggak bisa ngerubah orang. Tapi doa yang kita bisikkan kepada Allah, Allah bisikkan ke kolbu orang tua, ke orang yang kita mau. Siapa tahu, kayak udah berhasil aja ya. Ya sebagian berhasil lah.